Shalom, salam sade, salam hari Selasa, salam melempem ya, salam boring market kripto, tapi sau rezeki saya ya, kemarin ya atas bawah dapat lah ya, dapat hari ini tadi pagi sebenarnya saya mau masuk long di 2896 tapi saya masih nantilah ragu-ragu dikit. Masih nggak ini, akhirnya saya lihat dulu lah hari ini. Sebenarnya tadi pagi pengen long, padahal kalau long saya udah dapat lagi gitu. Cuma ada sedikit keraguan, akhirnya nggak lihat dulu lah untuk hari ini ya. Padahal kalau tadi pagi saya ambil long lagi, pas buka market dapat juga rezeki, tapi karena ragu ya nggak jadi masuk tadi. By the way, market masih stuck di situ ya, di situ-situ. Tadi daily-nya nutup juga agak kurang bagus, merah ya. Dia nutup tadi di 95,7 daily-nya kalau nggak salah ya. By the way, kita lihat kondisi sekarang ini. Saya buat video market cap di 3 triliun. 18 billion, turun 0,5%, setengah persen lah ya. Tapi volume agak naik ya. Volume naik 55,3%, volume transaksi lumayan juga nih ya. Di 94,5 billion. Nah, dominasinya agak menguat balik. Tadi udah sempet 59,6. Ini sekarang 59,8. Nah, BTC DOM-nya kurang bersahabat ini. Ini harus kalian chat si CZ itu. CZ suruh style kasih turun dulu tuh. Ya. Si CZ baru bisa dia style turun tuh BTC dominance. Fear and Greed masih posisi fear di 38%. Nah, sekarang ya masih di situ kemarin lah BTC-nya. 96, 200, 300 gitu ya. Terus drop tadi nutup rada merah di 95,7. Terus balik lagi. Ini sekarang saya buat video di 96.178. Ethereum di 2714. XRP kalau kemarin ada yang scalping shot dapat kan? Source-nya dapat lah ya. BNB 664, Solana 178. Ada yang minta kok kenapa Solana drop terus, minta dibahas. Ya Solana kan ada sedikit bad rumor gitu kan. Jadi total sebulan belakangan ini ya yang hold Solana kamu kena di atas top ya udah ada minus di atas 30%, udah pasti. Kalau Anda kena di atas 200 sekian harganya, sekarang 178, saya buat video 17825 sen, udah pasti Anda minus di atas 30% ya dalam sebulan ini. Sebulan belakangan ini. Itu pertama karena Solana itu karena FAD dengan meme koinnya yang orang kecewa, ekosistem di Solana itu banyak scam, koin scam, meme koin banyak scam gitu. Itu yang buat Solana jadi negatif newsnya. Ya, ada beberapa itu koin scam yang mereka kedapatan gitu ya, misalnya Libra itu meme coin rata-rata. Terus ada apa fund gitu, saya lupa, ada beberapa lah ya. Itu yang buat belakangan ini agak negatif untuk Solana. Nah, alasan kedua juga dia ada nanti unlocknya lumayan gede juga nanti di tanggal 1 Maret ini ya. Hari ini tanggal 18, berarti 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan lagi
itu ada unlock lumayan gede. Ya, dengan kondisi saat begini, orang juga takut mereka hedge fund gede jual barang juga. Itu total unlocknya ada sekitar 2 billion itu. Gede loh. Unlocknya sampai 2 billion dolar gitu ya. Ya, hedge fund kayak Galaxy, Pantera, Capital gitu, itu mereka lumayan banyak hold Solana. Takutnya mereka jualan. Nah, makanya harga mungkin di drop dulu biar agak turun, biar mereka nggak jualan juga kayaknya. Tapi faktor itu juga ngaruh karena ada unlock besar. Jadi yang ada ini duluan lepas barang gitu. Ya. Itu dua alasannya Solana drop agak lumayan. Ya. Tapi ya hold aja lah kalau Anda nanti kalau dia makin drop, ya nanti ada dana DCA gitu. Ya. Kalau Anda udah kena pucuk 200 sekian, ya itu sebaiknya Anda kalau drop lagi ada dana DCA. Kalau nggak ada ya hold sampai entah tahun depan, 2 tahun depan, atau next bulan dia mantul. Ya. Yang penting kalau nggak Anda CL, Anda nggak rugi. Ya. Tapi kalau mau balik lagi ke 200 sekian, ya, lebih dari itu, ya next bulan bisa lebih dari itu gitu. Ya paling bagus kalau Anda sangkut DCA lah nanti. Kalau dia drop lagi, ya DCA, ada dana, ya lakukan gitu. Anggap aja Anda nabung, jangan dilihat dulu kalau dia lagi minus. Ya koin kadang begitu kan, koin itu narasi sangat pengaruh sekali ke harga gitu ya. Tapi ya udah hold Solana, nggak usah takut dengan kejadian-kejadian sebelumnya yang parah sampai dia drop berapa 10 dolaran gitu ya, berapa di bawah 10 dolar. Itu yang serok semua saat itu ragu dia akan kejadian kayak Luna kan, pada ini nggak taunya mantul balik di bulan ya di 2023 2024 ya. Nah di situ koin ini satu namanya sudah teruji ya, udah teruji di bearish time. Jadi yang begitu udah sempat diterpa yang parah-parah ya kasusnya, dia survive, pause-nya padahal masih mainkan pause ini nganggap itu barang bagus, ya berarti Anda nggak usah takut gitu. Itu ya, makanya banyak yang tanya koin-koin baru, kok koin ini gimana? Saya selalu bilang koin baru nggak tahu, lihat nanti bisa lewat bearish time. Apalagi yang sempat diterpa dengan kejadian-kejadian berat kayak Solana sebelumnya dengan FTX ini itu ya, dia sempat survive bearish time kemarin, lumayan winter dingin tuh ya, bearishnya ini sekali tajam. Nusuk bagi yang nggak kuat, KO itu ya. Tapi dia survive, itu teruji gitu. Jadi kalau Anda sangkut nggak usah takut. Ya anggap aja Anda nggak lihat dulu sampai next dia mantul lagi. Mau setahun, 2 tahun, atau next bulan. Asal Anda nggak CL, itu akan balik duit Anda, malah masih bisa cuan. Cuma ya itu selalu saya ingatkan, jangan kejar ke atas. Saya selalu ingatkan, jangan kejar di atas. Kripto ini kalau mau cuan, serok saat bearish time, invest. Dan jualnya di bull time dengan bertahap. Ya kan? Nah, untuk saat ini malam Trump ada speak, ini market masih rada negatif gitu. Dengan kita lihat news-newsnya gitu ya. Bank juga makin parah gitu, Bank Amerika ya. Si Warren Buffett jual lagi, dia kan jual bertahap, nggak bisa langsung kan. Nah saham dia ada pegang banyak di Bank of America. Itu dulu waktu saya di Amerika, salah satu bank yang sering saya pakai juga, Bank of America ya, BOF tuh, itu udah goyang tuh ya. Dia Warren Buffett jualan, habis jualan lagi sebagian lagi dia pegang saham Bank of America, berkali-kali bertahap dia jual. Nah kemarin jual barang lagi.
Sedangkan ini petinggi-petinggi Bank of America udah selalu kasih warning sama kliennya. Itu udah hampir koma kayaknya, bukan infus lagi nih. Itu kalau kanker kayaknya udah masuk stadium 4 kayaknya ya. Nah, bank-bank terus juga bosnya JP Morgan juga warning terus ya, kasih warning. Nah, di situ satu hal yang kelihatan sangat ini kayaknya ke depan di Maret ini negatif sekali kalau kita lihat kondisi saat begini ya. Terus satu hal, makanya malam ini kayaknya orang pelaku pasar market nunggu si Trump apa lagi dia speak ini ya, karena Europe juga petingginya itu adakan ini emergency meeting ya, tiba-tiba pada ini cancel yang mereka sebelumnya, misalnya entah petinggi Italia, Poland gitu, Belanda ya kan, Jerman udah ada schedule awal, mereka cancel untuk lakukan pertemuan emergency meeting di Prancis sama Emmanuel Macron yang galang pertemuan ini, karena mereka lihat kayaknya udah nggak bener ini antara dengan Trump ya. Jadi kan 3 hari lalu kan Trump announce dia udah telepon Putin ya kan, udah ada perbincangan sekitar berapa katanya, 60 menit atau 90 menit saya lupa ya. Udah ada kesepakatan, ada deal yang bagus antara Trump dan Putin akan ketemu di Saudi Arabia. Nah, ini Eropa udah ini tanda tanya gitu, apa yang mereka akan lakukan, karena di situ NATO terlibat dengan Ukraina kan. Nah, ini petinggi NATO juga ini apa yang mereka akan, jadi kayaknya lebih ini lagi antara Eropa, NATO sama Trump Amerika udah mulai bergesek ini ya. Nah, Trump sendiri dia mau ambil sebagian Ukraina juga, lu bayar tuh hutang perang ya. Nah, hutang perang juga menurut data yang Trump cek itu udah dia bantu, dia kucurkan 177 billion ke Ukraina kan. Sedangkan si Zelensky bilang nggak ada, gua cuma terima 77 billion. Nah, ayo 100 billionnya kemana? Nah, ini juga masalah. Terus Trump bilang, ya lu gimana cara bayarnya lo sekarang? Ya kan? Trump mau kuasai sebagian daerah mineral juga. Gua rasa dia akan ini gitu, cara bayar hutang ya. Nah, di sini apa salah Trump? Enggak, salah Ukraina. Makanya di sini kita rakyat belajar pilih pemimpin. Ini si Zelensky hancur total dia buat tuh negara ya. Udah perangnya kalah ya kan, akhirnya kehilangan wilayah ya kan. Akan ada sebagian wilayah yang udah dicaplok sama Rusia nggak akan lepas ya kan. Trump sendiri akan, saya rasa akan pantau mana target dia. Gua rasa udah ini gitu, apa, hutang perang lu harus setor bayar. Gua nggak tahu presiden dulu si Biden sama lu apa, gua presiden sekarang, ini duit negara gua harus kembali ke negara gua, gimana caranya ya kan. Nah, yang mampu siapa? Rakyat Ukraina dapat pemimpin begitu. Nah, makanya di sini rakyat Indo harus cermat, harus pinter ya. Pilih-pilih pemimpin, jangan dibodohi, seiman lah yang dengan begini, dengan begitu, bullshit semua. Harus lihat track record ya. Itu yang paling utama, bisa ini kan, kerja yang peduli bela rakyat atau enggak, atau yang jual rakyat ya kan. Ini paling kalau si Zelensky ini dia udah habis masa jabatannya, harusnya udah pemilu nih ya di 2025 ini. Masih dia tahan atau apa. Kalaupun nanti ada yang bangkang misalnya Mukuda, dia tinggal cabut, angkat kaki,
di Italia udah ada rumah, di Amerika juga ada rumah dia, ya. Itu manusia lumayan juga udah ada korupsi itu, ya kan? Nah itu rakyat belajar tuh dari kejadian Ukraina. Begitu gobloknya pemimpinnya, akhirnya perang itu rakyatnya mati sia-sia, tentaranya, ya kan? Tanah airnya terbagi, ya. Akhirnya hutang perang menumpuk, mau berapa turunan generasi yang bayar itu, ya kan? Nah itu. Nah ini yang emergency nanti ke depan, ini apa yang akan terjadi nih, pertemuan darurat nih di Eropa, ya. Si Emmanuel Macron galang ini kayaknya akan ada gesekan dengan Amerika. Nah Trump sendiri malam ini dia akan speak, pasti akan ini, ya. Dia di sini nggak tulis jamnya ya, setelah jam 1 event itu. Jadi di antara jam 2 sampai jam 4 sekitar, mungkin di jam-jam 2 jam 3 ini. Siang di sana berarti di Indo malam, ya. Tengah malam jam-jam 2 kali, jam-jam 2 jam 3 gitu. Itu yang jadi perhatian orang untuk malam ini gitu. Nah itu yang mungkin market makanya sementara ini stuck, tanking, nggak ada gimana, ya kan? BTC juga dari kemarin ya gitu-gitu, 96, 100, 200, 300, ya kan, drop balik nanti 95, 800, 95, 900, balik lagi 9, di situ-situ tuh semalam, ya kan? Paling 1-2 altcoin yang sedikit perform, ya, atau yang harus koreksi, ya. Maka semalam scalping yang short lebih potensi cuan semalam, ya kan? Kalau hari ini saya nggak ambil, lihat dulu kondisi begini. Gold aja tadi pagi sebab pengen saya long saw, ya, tapi karena agak ragu, ya nggak jadi, ya lihatlah malam ini. Semoga agak sedikit ada angin segar, pembaharuan, ya, malam ini, agar market jangan ngedrop lagi, tahan dulu sementara, ya kan? Kalau bisa Cejet ini agak turun tangan dikit, setel kasih drop dulu BTC DOM-nya. Jadi begitu aja video pembahasan di hari Selasa ini, ya. Ya pasti market tertuju yang apa disampaikan si Trump, ya kan. Eropa juga mereka mimpin, pasti akan tunggu apa-apa yang dia sampaikan. Juga Eropa apa ini? Ada pertemuan apa nanti ke depan hasil ini, karena emergency meeting. Mereka sendiri juga Eropa lagi banyak masalah ekonominya, ya, anjlok sekali. Nah yang untungnya UK nggak ikut. Jadi ini pertemuan emergency, ya ada Jerman, ada Poland, Italia, ada Belanda gitu kan, NATO, ya kan, sekjen NATO gitu, Prancis, ya, yang organize itu Prancis, si Emmanuel Macron. Dia kayaknya mau in charge, mau jadi lebih punya ini power lebih ini. Ya kita lihatlah. Tapi dengan kondisi saat begini, ya, kalau dia Eropa nanti gesek juga dengan Amerika, Trump, bulan-bulan Maret ini ya kayaknya market akan suram, bisa aja lebih drop lagi, ya, kalau lihat kondisi ketegangan dan ketidakstabilan sekarang. Jadi ya seperti biasa, selalu setahun belakangan ini saya selalu ingatkan, pas naik TP jangan lupa bagi berapa porto, ya kan. Jangan kejar di atas, jangan FOMO. Nah itu intinya, itu jangan Anda sampai sangkut. Itu aja masukan dari saya. Semoga malam ini ya Trump speak nggak buat market kacau lah, ya. Kalau bisa adem dulu,
ya, biar lebih agak market positif dulu lah. Oke, jadi begitu aja pembahasan di hari Selasa ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.